Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Halo semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat terus menggali kebermanfaatan dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun teman-teman berada. Nah, pada episode kali ini, episode yang ketiga, kita akan sama-sama belajar tentang kalimat syarat, atau dalam bahasa Arabnya al-kalimah asy-syartiyah. Nah, teman-teman pernah dengar gak sih perkataan seperti ini? Kalau aku kaya, aku bahagia. Pernah dengar? Nah, kira-kira seperti itulah contohnya, dimana kalimat ini seperti memberikan syarat tertentu gitu. Kalau mau bahagia, ya harus kaya dulu. Seperti itu misalkan contohnya. Nah, begitu pun dalam bahasa Arab. Kalimat syarat adalah pola kalimat bahasa Arab yang terdiri dari adat syarat, adatus syarat, yang menghubungkan dua kalimat setelahnya. Nah, adat syarat ini bisa berupa huruf maupun isim. Nah, kalimat pertama disebut dengan jumlah syarat, kalimat syarat, atau disebut juga fi'il syarat. Dan kalimat yang kedua disebut dengan jawab syarat. Ya. Nah, berikut jenis-jenis adat syaratnya. Nah, dia ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu adawatus syartiyah, al-adawatus syartiyah majzumah, yang menjazmkan, jazimah. Ya, bukan majzumah ya. Maaf salah. Jazimah. Jazimatul fi'lain, yang menjazimkan dua fi'il. Ada banyak nih. Ada in, ada man, ada ma, ada mahma, ada mata, ada ayyana, ada aina, ada ainama, ada anna, haitsuma, kaifama, dan ayyu. Contohnya, in tansurullaha yansurkumullah. Nah, yang kedua, man yajtahid yanjah. Nah, pada kalimat ini dapat kita simpulkan bahwa yang berwarna biru terang merupakan adat syaratnya, yang berwarna kuning adalah fi'il syaratnya, dan yang warna hijau adalah jawab syaratnya. Seperti itu. Nah, untuk kalimat yang pertama, kita artiin dulu nih. In tansurullaha yansurkumullah. Apabila kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, jadi pada kalimat ini tuh seperti mengajukan persyaratan gitu. Kalau kalian menolong Allah, pas kalian juga ditolong sama Allah, seperti itu. Nah, di sini in merupakan huruf ya, huruf yang menjazmkan dua fiil setelahnya. Kok dua fiil? Ya, karena pada dasarnya kalimat syartiyah ini atau al-jumlah asy-syartiyah ini dia mengumpulkan dua jumlah fi'liyah. Jadi fi'il syaratnya dia merupakan jumlah fi'liyah, dan jawab syaratnya juga merupakan jumlah fi'liyah, sehingga dia diawali oleh fi'il. Nah, di sini fi'il syaratnya yaitu tansuru. Nah, Allah apa? Maf'ul bih. Nah, dia mansub. Nah, kalau tansuru dia ini fa'ilnya yaitu waw, dan dia ini majzum. Tanda majzumnya apa? Yaitu dihapusnya huruf nun di belakangnya. Aslinya itu tansuruna, karena dia dijazmkan oleh in, jadinya dihapus nunnya diganti jadi alif layyinah. Nah, itu namanya alif layyinah ya. Alif yang membedakan waw yang asli atau dengan waw fa'il itu, atau waw dhamir. Nah, kemudian jawab syaratnya yaitu yansurkumullah. Nah, yansur dia ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari, fa'ilnya Allahu. Nah, di sini jelas fa'ilnya, dan maf'ul bihnya kum. Nah, ini lebih jelas lagi tanda jazmnya yaitu dengan harokat sukun di akhir kata dari yansur itu. Nah, begitu ya kejelasannya. Begitupun pada contoh kedua. Bedanya ada di adatnya aja.
Kalau contoh kedua, adat syaratnya itu merupakan isim. Nah, seperti itu. Kemudian jenis atau macam adat syarat yang kedua yaitu adat yang tidak menjazmkan fi'il. Di antaranya yaitu lau, laula, lauma, amma. Terus ada idza, lamma, kullama. Nah, yang di garis yang diwarnai warna apa nih ya? Biru ya. Ya inilah ya pokoknya. Ini merupakan huruf. Nah, kalau yang warna agak gelap ini, hijau tua ya, merupakan zarf. Contohnya, lau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Nah, di sini contoh yang kedua dulu. Idza ahsanta ilal faqir ahabbakallahu. Nah, sama kayak contoh sebelumnya, yang diwarnai biru terang merupakan adat syaratnya, dan yang kuning merupakan fi'il syarat, dan yang hijau merupakan jawab syaratnya. Nah, maksudnya tidak menjazmkan fi'il apa? Yaitu alamat i'rabnya itu sesuai dengan mauqi'nya, kedudukannya di dalam kalimat itu, jadi nggak berubah, itu tetap marfu'. Nah, dia tandai dengan alamat rofaknya yaitu dhammah nih di akhir kata. Nah, adapun taroka, taroka ini karena dia fi'il madhi, dia ini mabni 'alal fathi fi mahalli raf'in apa tuh. Nah, begitu pun juga ahsanta, itu pun juga ahabbak, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, huruf lau ini merupakan huruf penangguhan untuk menolak pernyataan, yakni jawab syarat menolak pernyataan dari fi'il syarat. Biasanya huruf ini masuk ke fi'il madhi, yaitu lau ditambah fi'il madhi, biasanya seperti itu, yang merupakan fi'il syarat. Dan jawab syaratnya dilekati huruf lam, ya, lam, lamul maftuhah, ya, lam yang berharakat fathah. Apabila fi'il syaratnya merupakan fi'il madhi musbat atau positif, tidak didahului oleh adatun nafi, huruf yang menafikan kalimat atau kata setelahnya. Nah, dan juga tanpa dilekati alif lam, tanpa dilekati lam apabila fiilnya manfi, negatif, seperti itu. Jadi maksudnya yang kedua ini dia tidak pakai lam itu ya, lamul maftuhah tadi, apabila fiilnya itu negatif, manfi. Contohnya, lau 'ulijal maridu la syufiya. Apabila orang sakit itu diobati, maka ia sembuh, pasti sembuh. Nah, lanya ini sebagai penekan maknanya ya. Nah, jawab syarat dilekati lam karena fi'il madhinya musbat. Nah, dimana yang warna biru terang ini merupakan adat syaratnya, terus yang warna kuning merupakan fi'il syaratnya, dan yang warna hijau merupakan jawab syarat. Nah, contoh yang kedua, lau raqibna al-jawwala ma ta'akharna fi hudur al-muhadarah. Nah, apabila kita menunggangi atau mengendarai motor, maka kita tidak akan terlambat untuk menghadiri perkuliahan atau seminar. Nah, jawab syarat tanpa dilekati lam karena fiilnya manfi yang ditandai dengan ma nafiyah. Nah, seperti itu. Kemudian kalimat syarat yang dilekati oleh huruf fa. Nah, kalimat syarat yang wajib dilekati huruf fa, baik fiil syaratnya didahului adat syarat yang menjazmkan maupun yang tidak, pada jawab syaratnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, jawab syarat merupakan tarkib jumlah ismiyah. Contohnya, man yasum fasawabu lahu bighairi hisab. Nah, di sini adatul syaratnya yaitu man ya. Nah, fiil syaratnya yaitu yasum. Aslinya kan ada wawunya ya, yasum, karena dia majzum, jadi dihapus wawunya dan juga disukunkan mimnya. Man yasum, barang siapa yang berpuasa,
Fassawabu lahu bighairi hisab. Maka ganjaran untuknya tiada batas. Nah, di sini as-sawab. Fa-nya ini menempel ke as-sawab. Di mana ini merupakan mubtada. Karena jumlah ismiyah itu kan terdiri dari mubtada dan khabar, as-sawab. Nah, khabarnya mana nih? Fassawabu lahu bighairi hisab. Nah, bighairi hisab. Khabarnya bighairi hisab, yaitu khabar syibhul jumlah. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua, jawab syaratnya berupa jumlah fi'liyah thalabiyah, yaitu berupa perintah, larangan maupun pertanyaan. Contohnya yang pertama, idza maridta fattabi' nushat tabib. Apabila kamu sakit, maka ikutilah nasihat dokter. Nah, di sini ada tuh asyaratnya itu adalah idza. Nah, maridta ketika kamu sedang sakit, maka ikutilah fattabi'. Nah, ini fi'il amr. Jadi fi'il madhinya itu ittaba'. Fattabi' nushat tabib. Nah, karena ittabi' merupakan fi'il amr atau perintah, maka dilekati oleh fa untuk memenuhi syarat jumlah syartiyah bil fa gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, in kalafta bi'amalin fala tuqassir fih. Nah, saya lupa nih artinya apa. Nah, intinya karena jawab syaratnya berupa kata larangan, fala tuqassir, jangan dikurangin gitu. Fala tuqassir, maka dia harus dilekati oleh huruf fa. Kayak gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga, in haddastuka bisir fahal tasma'u. Apabila saya berbicara kepadamu dengan suara yang lembut, apakah kamu mendengarnya? Mendengar suara nih harusnya, tasma'u nih harusnya nih. Apakah kamu mendengar saya? Nah, mohon maaf, ada kesalahan. Nah, di sini ada syaratnya yaitu in, ya. Nah, di sini fi'il syaratnya haddastu. Ka ini dia maf'ul bihnya. Bisir, nah ini halnya. Fahal tasma', nah hal ini merupakan adatul istifhamiyah, salah satu huruf istifham yang dimana harus dilekati oleh huruf fa apabila ingin dijadikan sebagai jumlah syartiyah, seperti itu. Nah, kemudian syarat yang ketiga, jawab syarat berupa jumlah fi'liyah dari fi'il jamid. Di antaranya ada laisa, asa, ni'ma, wa bi'sa. Contohnya, man ghasyana falaysa minna. Apabila di antara kami ada yang curang, maka bukan golongan kami. Man ghasyana, yang mencurangi kami maksudnya. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang curang, maka bukan bagian dari kami. Nah, di sini ada syaratnya man dan fi'il syaratnya itu ghasya. Nah, ini maf'ul bihnya. Ghasyana falaysa minna. Nah, karena ada fi'il laisa, itu fi'il jamid, maka dia harus dilekati oleh huruf fa. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, in ta'mal al-fahishata fabi'sal amal. Apabila kamu melakukan kekejian, maka itu adalah seburuk-buruknya amal. Perbuatan yang buruk, seperti itu. Nah, ada fi'il bi'sa sehingga harus dilekati fa. Nah, syarat yang keempat yaitu jawab syarat berupa jumlah fi'liyah yang didahului oleh lan, ma, qad, sin, dan saufa. Nah, sin ini maksudnya yang bermakna ini ya, untuk mustaqbal yang biasa melekat pada fi'il mudhari. Nah, contohnya وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang mengambil agama selain Islam, maka tidak diterima darinya. Nah, di sini yang kata yang diarsir warna biru tua, biru terang, yaitu adat syaratnya,
Kemudian yang warna kuning fi'il syaratnya. Kemudian yang abu-abu dan tulisan merah ini merupakan yang abu-abu ini merupakan huruf lan itu ya, yang bermakna tidak pernah. Nah, yang warna merah ini merupakan jawab syaratnya. Seperti itu. Begitupun contoh yang lainnya. Nah, pokoknya di syarat yang keempat ini kalau misalkan ada fiil yang didahului oleh salah satu dari diantara ini, lan, ma, qad, sin dan sofa, maka dia harus didekati fa dulu. Maksudnya ini fiil yang ada di jawab syarat ya. Seperti itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamah.